variabel yang dinyatakan dengan koefisien korelasi. Hubungan tersebut bisa bersifat positif, negatif, atau disimpulkan dengan tanda minus pada nilai koefisien korelasi ataupun bebas. Nah, kemudian ada korelasi sederhana. Korelasi sederhana merupakan suatu teknik statistik yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan dua variabel dan juga untuk dapat mengetahui bentuk hubungan antara dua variabel tersebut dengan hasil yang sifatnya kuantitatif. Kekuatan hubungan antara dua variabel yang dimaksud di sini adalah apakah hubungannya erat, lemah, ataupun tidak erat, sedangkan bentuk hubungannya adalah apakah bentuk korelasinya linier positif ataupun linier negatif. Lalu ada manfaat korelasi. Apa saja manfaat dari korelasi? Yang pertama yaitu untuk menentukan arah atau bentuk dan kekuatan hubungan. Nah, yang pertama itu arah hubungan yang positif, negatif, ataupun tidak ada. Yang kedua, kekuatan hubungannya yaitu sempurna, kuat, lemah, atau tidak ada. Lalu yang kedua manfaatnya ialah untuk menentukan kovariasi, yaitu bagaimana dua variabel random X dan Y bercampur. Lalu yang keempat, korelasi yang terjadi di antara dua variabel itu mengakibatkan 4 hal. Yang pertama, korelasi positif adalah korelasi dua variabel apabila variabel independen X meningkat atau turun, maka variabel dependen Y cenderung untuk meningkat atau turun. Lalu yang kedua, korelasi negatif adalah korelasi dua variabel. Apabila variabel independen X meningkat atau turun, maka variabel dependen Y cenderung untuk turun atau meningkat. Lalu yang ketiga, tidak ada korelasi terjadi apabila kedua variabel X dan Y tidak menunjukkan adanya hubungan. Yang keempat, korelasi sempurna adalah korelasi dari dua variabel yang benar-benar terjadi. Nah, untuk uji korelasi linear sederhana dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode korelasi sederhana atau bivariate correlation, di antaranya Pearson atau Pearson-Moment correlation dan Spearman atau Spearman correlation. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah dalam contoh 1, analisis korelasi. Dalam contoh 1, contoh soal meminta untuk mencari analisis korelasi Spearman dan analisis korelasi Pearson. Pada soal diketahui variabel X dan Y. Nah, langkah-langkahnya yaitu yang pertama, pada variabel V kita mengisi min dengan X, tipenya numerik karena yang akan kita isi adalah bentuk angka, weight-nya itu 8 dengan deksimal 0 dan labelnya adalah X. Selanjutnya ada values-nya non, kita pilih missing-nya juga non, kolomnya ada 8, selanjutnya align-nya rata tengah atau center. Untuk measure atau tipe variabel, kita memilih ordinal. Langsung saja pada data view selanjutnya, kita mengisi data untuk variabel X sebagaimana yang ada di buku, yaitu 18, 17, sampai dengan 13. Demikian juga untuk variabel Y, kita mengisi data-datanya. Selanjutnya langsung saja kita masuk pada menu Analyze. Karena kita mau mencari korelasi, maka yang kita pilih adalah Correlate. Dengan bivariate, ya selanjutnya kita memindahkan variabel X dan Y kepada kolom variabel yang ini. Lalu kita men-checklist pada correlation coefficient Pearson dan Spearman karena kedua korelasi ini yang akan kita cari. Selanjutnya pada test of significance kita memilih to tail it dan mencentang flag significant correlation. Selanjutnya pada option kita memilih mean and standard deviations dan pada missing values-nya kita memilih exclude cases pairwise. Langsung saja kita tekan continue dan kita klik OK.
maka akan keluar output seperti ini. Ada correlation, ada non-parametric correlation. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang output dari contoh pertama. Sebelumnya kita harus membuat formulasi pengujian hipotesisnya, yaitu H0 dan HA. Jadi H0-nya ialah tidak ada korelasi, karena di sini kita membahas korelasi. Jadi tidak ada korelasi atau hubungan antara variabel X dan variabel Y. Dan untuk hipotesis alternatifnya yaitu ada korelasi atau hubungan antara variabel X dan variabel Y. Dengan uji korelasi Pearson ini, kita dapat mengetahui bentuk hubungan antara variabel X dan Y, maka hubungannya itu positif ataupun negatif, atau juga bahkan tidak memiliki hubungan. Nah, kita masuk ke outputnya ya, correlation. Yang pertama itu ada tabel descriptive statistik. Di sini menampilkan untuk mean atau nilai rata-rata dan standar deviasi untuk variabel X dan Y. Untuk variabel X, nilai mean atau rata-ratanya 15,30 dengan standar deviasi 1,703, dan jumlah data variabel X ini ada 10. Dan untuk nilai rata-rata variabel Y ada yaitu 459,00 dengan standar deviasi 46,774, dan jumlah data untuk variabel Y yaitu 10, sama seperti variabel X. Selanjutnya untuk tabel correlation. Di bagian tabel correlation ini yang perlu sangat kita perhatikan itu di bagian significant to tailored. Di sini kita lihat nilai untuk significant to tailored-nya itu 0,373. Nah, kita beralih ke kriteria pengujian. Kriteria pengujiannya begini. Jika nilai significant to tailored-nya lebih besar dari alfa, nah nilai alfanya itu 0,05, maka H0-nya diterima. Nah, yang kedua, jika nilai significant to tailored-nya lebih kecil dari 0,05 atau alfa, maka hipotesis alternatif atau HA-nya yang diterima. Nah, di sini kan kita dapat nilai significant to tailored-nya 0,373. Berarti 0,373 itu kan lebih besar dari 0,05. Maka bisa kita simpulkan bahwa tidak ada korelasi atau hubungan yang signifikan antara variabel X dan variabel Y. Selanjutnya ada non-parametric correlation. Nah, di sini ada tabel correlation juga ya untuk Spearman's rule. Sama seperti tabel correlation yang tadi, yang perlu kita perhatikan yaitu di bagian significant to tailored-nya. Di situ terdapat nilai 0,404. Untuk kriteria pengujiannya sama seperti yang tadi. 0,404 itu lebih besar ya dari 0,45. Maka disimpulkan H0-nya diterima dan HA-nya ditolak. Berarti tidak ada korelasi atau hubungan yang signifikan antara variabel X dan variabel Y. Baiklah, saya Cecily Andriana. Di sini saya akan melanjutkan presentasi untuk praktikum contoh kedua dari buku halaman 174. Langsung saja teman-teman, kita buka SPSS dan kita langsung ke variable view-nya. Nah, jadi di buku itu diketahui bahwasanya ada 2 orang juri diminta untuk menilai lomba memasak makanan, di mana jumlah makanan ada 10 makanan yang harus mereka nilai. Nah, di variable view kita masukkan name-nya itu juri underscore 1 atau juri underscore 2. Dan ini juga option teman-teman boleh buat nama yang lain ya. Untuk tipenya numerik, width-nya 8, desimalnya 0, labelnya juri 1 dan juri 2. Di sini saya buat begitu. Kalau teman-teman mau buat label yang lain silahkan. Untuk values-nya non, missing-nya non, kolomnya 8, align-nya center, agar nanti saat di data view, tulisan yang kita ketik itu dia ke tengah. Lalu untuk measure-nya ordinal.
Nah, kenapa kita pilih ordinal? Karena analisis koefisien korelasi ini termasuk ke dalam statistik non-parametrik. Setelah teman-teman udah input di variable view, kita beralih ke data view. Nah, di data view udah langsung ada itu juri underscore 1 dan juri underscore 2. Dan ini nilai masing-masing yang diberikan juri terhadap 10 makanan. Sudah? Oke, selanjutnya kita ke formula box. Kita klik analyze. Kita pilih yang correlate. Langsung pilih yang bivariate. Nah, kita pindahkan variabel yang di sebelah kiri, kolom kiri, kita pindahkan ke kolom sebelah kanan dengan mengklik tanda panah kanan. Begitu juga untuk yang kedua, kita klik pakai tanda klik yang panah kanan. Selanjutnya untuk correlation coefficient-nya kita pilih persen, ini untuk statistik yang parametrik, sedangkan yang Spearman kita klik juga untuk statistik yang non-parametrik. Dan untuk test of signifikannya to tailored, karena ini uji dua sisi. Untuk yang find signifikannya correlation kita checklist juga untuk tes signifikasinya. Selanjutnya kita ke kolom option yang di sebelah kanan. Untuk kolom statistik, kita pilih yang means dan standard deviation untuk mengetahui rata-rata dan standard deviasinya nanti. Lalu untuk missing values-nya kita pilih yang exclude case pairwise. Setelah itu kita klik continue. Setelah kita klik continue tadi, kita langsung klik aja OK. Nah, langsung muncul keluaran atau output dari data yang kita input sebelumnya. Seperti ini. Ada correlation, non-parametric correlation. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Dan akan membacakan hasil output dari contoh 2. Yang pertama di sini ada tabel deskriptif statistik. Pada tabel ini dapat kita lihat nilai rata-rata atau nilai min yang kita dapat dari juri 1 adalah 5,70 dengan standar deviasi 2,214 dari banyaknya data 10, dan nilai rata-rata yang kita peroleh dari juri 2 yaitu 6,30 dengan standar deviasi 2,163 dari banyak data 10. Dan pada tabel korelasi kita dapat nilai persen korelasi juri 1 yaitu 0,949 dengan nilai signifikan to tailored-nya 0,00, dan pada juri 2 kita juga mendapat persen korelasi dengan nilai 0,949 dengan nilai signifikan to tailored 0,00 dari banyaknya jumlah data adalah 10. Dan pada non parametric correlation, pada tabel correlation kita mendapat nilai Spearman correlation juri 1 yaitu 0,957 dengan signifikan to tailored-nya 0,00 dari banyaknya jumlah data yaitu 10. Dan pada juri 2 juga kita mendapat nilai Spearman correlation-nya adalah 0,957 dengan nilai signifikan 0,00 dan jumlah data 10. Dengan nilai signifikan yang 0,00 yang dimana itu lebih kecil dari 0,05, sehingga terdapat kesesuaian yang signifikan antara juri 1 dan juri 2 dalam memberikan penilaian terhadap 10 butir tes.